Hai teman-teman, selamat datang di channel cerita inspirasiku. Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Di video kali ini, saya akan kembali berbagi alur cerita sebuah film. Film yang akan kita bahas kali ini adalah Godzilla x Kong: The New Empire yang rilis pada tahun 2024 dan dibintangi oleh Rebecca Hall, Brian Tyree, Henry, dan Stephens, Kyle Hotley, Alex Ferns, Fala Chen. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Tiga tahun setelah pertarungan melawan Mecha Godzilla di dalam Hollow Earth, Kong masih mencari makhluk sejenis dirinya. Dia terus memperluas wilayahnya dan bertarung melawan puluhan monster yang mengejarnya. Dengan kecerdasannya, Kong menjebak monster-monster itu dengan membuat lubang dan menimpa mereka dengan batu. Melihat kekuatan Kong, para monster ketakutan dan melarikan diri. Setelah itu, Kong mandi dan duduk di depan rumahnya sambil merasakan sakit gigi. Tiba-tiba, dia mendengar auman keras yang dikira berasal dari spesiesnya. Kong segera menuju sumber suara, tapi ternyata itu hanya monster kodok yang bisa menirukan suara Kong. Merasa kesepian, Kong pun sedih. Di tempat lain, Dr. Andrews memberikan kuliah kepada mahasiswa. Dia menjelaskan bahwa Monarch telah membangun pangkalan di dalam Hollow Earth dan telah memetakan 5% wilayahnya. Mereka juga menemukan banyak portal yang saling terhubung di dalam Hollow Earth. Di dalam Hollow Earth, Monarch terus memantau Kong yang setiap hari mencari makhluk sejenisnya. Dr. Andrews merasa lega karena kini Kong dan Godzilla tidak lagi saling mengganggu wilayah kekuasaan masing-masing. Sementara itu, di Italia, Godzilla, penguasa permukaan bumi, menghajar monster bernama Sila yang sedang mengamuk. Sila langsung kalah setelah terkena napas nuklir Godzilla. Di Hollow Earth, tim Monarch mendeteksi reruntuhan di tempat Kong menjebak musuhnya. Reruntuhan itu membuka akses ke bagian lain dari Hollow Earth yang belum pernah dijelajahi. Tiba-tiba, perangkat elektronik Monarch mengalami gangguan. Mereka menerima sinyal kuat yang membentuk pola tiga segitiga di permukaan bumi. Andrew menerima laporan tentang sinyal aneh di dalam Hollow Earth yang berbentuk tiga segitiga. Dia bingung, tak tahu apa arti sinyal itu. Di sekolah, saat pelajaran berlangsung, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Tanpa sadar, dia melihat salju di sekelilingnya dan mulai menggambar tiga segitiga di berbagai tempat. Guru-guru ketakutan melihat perilaku aneh Jia, dan Andrew segera dipanggil ke sekolah. Andrew bertanya kepada Jia tentang apa yang terjadi, tetapi Jia sendiri kebingungan. Namun, dia mulai merasa cemas akan keadaan Kong dan merasa tidak nyaman berada di kota. Andrew mencoba menenangkan Jia, meyakinkannya bahwa dia akan melindunginya, karena sudah menganggap Jia seperti anaknya sendiri. Malam harinya, Andrew merenung, bingung mengapa Jia menggambar lambang yang sama seperti sinyal yang diterima dari Hollow Earth. Tiba-tiba, markas Monarch di dalam Hollow Earth diserang oleh sesuatu. Keesokan harinya, Andrew pergi ke Miami untuk bertemu dengan Bernie, seorang ahli konspirasi Titan. Dia menunjukkan gambar yang dibuat Jia, yang mirip dengan sinyal dari Hollow Earth. Andrew meminta Bernie untuk menyelidiki sinyal aneh itu, karena Bernie dikenal ahli dalam teori tentang monster. Bernie setuju untuk membantu, tetapi dengan satu syarat. Dia ingin ikut pergi ke dalam Hollow Earth untuk menyelidiki langsung. Andrew akhirnya setuju. Tak lama kemudian, Andrew menerima pesan bahwa Monarch mendeteksi pergerakan Godzilla. Dia pun panik dan segera membawa Bernie ke markas Monarch. Di salah satu portal Hollow Earth di dekat markas, terlihat ada pergerakan, seperti tanda bahwa monster akan muncul dari sana. Di kantor Monarch, Andrew semakin cemas saat melihat Godzilla bergerak mendekat.
Namun, dia terkejut ketika mengetahui bahwa Kong juga naik ke permukaan. Andrew mulai khawatir bahwa Godzilla datang untuk melawan Kong. Saat Andrew keluar, Jia memberitahunya bahwa Kong datang karena kesakitan akibat gigi ompongnya. Kong butuh bantuan. Andrew segera memanggil dokter spesialis kaiju bernama Trapper. Setelah membius Kong, Trapper mulai mencabut gigi Kong dengan bantuan pesawat. Trapper, yang dulunya adalah murid paling berandalan di sekolah Andrew, kini telah menjadi dokter kaiju. Setelah operasi pada Kong, Bernie memberitahu Andrew bahwa sinyal 3 segitiga dari Hollow Earth adalah sinyal SOS, yang kemungkinan besar merupakan permintaan pertolongan dari seseorang atau sesuatu di sana. Andrew pun memutuskan untuk menyusun rencana masuk ke Hollow Earth guna mencari tahu apa yang terjadi. Menurutnya, sinyal tersebut juga mungkin alasan Godzilla tiba-tiba bergerak. Mereka bersiap untuk masuk ke dalam Hollow Earth. Jia ingin ikut, namun Andrew melarang karena itu berbahaya. Meski begitu, Jia tetap memaksa, merasa bahwa sesuatu yang merasukinya ada hubungannya dengan Hollow Earth. Dia yakin Andrew akan melindunginya, dan akhirnya Andrew mengizinkannya ikut. Andrew, Trapper, Jia, dan Bernie segera masuk ke pesawat, mengikuti Kong yang telah masuk ke portal Hollow Earth. Pesawat mereka terbang di belakang Kong, menembus portal dan berhasil masuk ke Hollow Earth. Saat mereka terbang menelusuri Hollow Earth, pesawat tiba-tiba didekati oleh sekelompok monster bernama Vertasin. Pilot segera mengaktifkan mode kamuflase yang membuat pesawat tampak seperti Vertasin, sehingga mereka dapat menghindari perhatian monster tersebut. Di permukaan bumi, Godzilla mengamuk di fasilitas nuklir di Prancis. Ia menyedot semua radiasi nuklir yang ada di sana, seolah sedang mengisi ulang tenaganya. Militer mencoba menghentikannya dengan drone, namun serangan mereka tidak lebih dari gigitan nyamuk bagi Godzilla. Dengan mudah, Godzilla menghancurkan drone-drone tersebut. Sementara itu, di dalam Hollow Earth, Andrew dan timnya menemukan pos Monarch sudah hancur lebur, seolah baru saja diserang. Tidak ada satupun yang selamat. Andrew bingung, karena selama bertahun-tahun pos Monarch berdiri dengan aman di sana. Trapper kemudian menunjukkan rekaman CCTV yang masih bisa diselamatkan. Dari jauh, Andrew melihat simbol tangan raksasa berwarna merah. Andrew yakin bahwa serangan ini bukan ulah Kong, melainkan monster lain yang mirip dengan Kong. Di tempat lain, Kong menemukan bahwa rumahnya telah diobrak-abrik oleh sesuatu. Ia segera mengambil kapaknya dan masuk ke dalam lubang yang baru muncul untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di dasar lubang, tiba-tiba kapak Kong menyala, seolah benda itu berasal dari tempat tersebut. Di sana, Kong melihat tengkorak-tengkorak raksasa dari gorila yang mirip dengannya. Saat Kong melangkah keluar, dia menyadari bahwa dia telah masuk lebih dalam lagi ke wilayah Hollow Earth. Tiba-tiba, seekor monster kecil bernama Suko mendekatinya. Awalnya, Suko terlihat ketakutan, namun kemudian malah menyerang Kong. Kong pun mengejar monster kecil itu, tetapi tiba-tiba diserang oleh beberapa kera raksasa yang seukuran dengannya. Namun, dengan pengalamannya sebagai raja monster, Kong berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Monster-monster kera itu ketakutan dan lari kabur. Setelah itu, Kong menangkap Suko dan memaksanya untuk menunjukkan tempat tinggal mereka. Karena ketakutan, Suko akhirnya setuju untuk membawa Kong ke sarangnya. Sementara itu, di tempat lain, Andrew memeriksa rekaman CCTV lebih lanjut dan melihat ada monster kera lain yang mirip dengan Kong. Tiba-tiba, pesawat yang dinaiki Andrew dan tim terganggu oleh sinyal aneh yang sama seperti sebelumnya. Jia merasa bahwa sinyal itu berasal dari suatu tempat di depan mereka. Mereka pun mengikuti arahan Jia dan mendekati sumber sinyal, hingga mendarat di tengah hutan. Setelah menjelajah sejenak, Trapper merasakan sesuatu yang tidak beres dan mengajak yang lain untuk putar balik. Namun,
Pilot tidak menemukan kejanggalan di radar dan bersikeras untuk terus maju, tidak percaya pada insting trapper. Tiba-tiba, pilot itu dimakan oleh monster yang menyamar seperti batang kayu. Semua orang panik dan berlari menyelamatkan diri. Sementara itu, setelah menyerap semua radiasi nuklir di Prancis, Godzilla bergerak menuju Samudra Atlantik. Berdasarkan radar, Godzilla menuju tempat tinggal kaiju bernama Tiamat. Sarang Tiamat terletak di jalur radiasi matahari yang membuat tempat itu menyimpan cadangan energi yang sangat besar. Godzilla tampaknya mengincar energi tersebut. Di dalam Hollow Earth, Andrew dan tim terkejut saat mereka menemukan reruntuhan kuno yang mirip dengan milik suku Iwi, menandakan bahwa mungkin ada hubungan antara mereka dan apa yang sedang terjadi di Hollow Earth. Setelah menjelajahi lebih jauh, mereka menemukan tempat ibadah suku Iwi yang memuja Ratu Monster. Jia lalu menekan batu berbentuk segitiga, dan tiba-tiba aliran air muncul dan membasahi tempat itu. Mereka mengikuti arah aliran air sampai berhenti di depan sebuah perisai aneh, di mana air tersebut mengalir ke dalamnya. Penasaran, Jia dan yang lainnya memasuki perisai tersebut. Di tempat lain, Suko mengajak Kong untuk beristirahat dan minum di sebuah danau. Namun, ternyata Suko menjebak Kong. Saat Kong sedang mengambil air, dia diserang oleh monster belut. Suko berpikir Kong akan kalah, tapi ternyata belut itu adalah makanan sehari-hari Kong. Suko pun makin takut melihat kekuatan Kong. Karena merasa kasihan, Kong membagi makanannya dengan Suko yang kelaparan. Akhirnya, mereka makan bersama. Sementara itu, di dalam lautan, Godzilla bertarung sengit melawan Tiamat. Meskipun Tiamat bertarung dengan keras, Godzilla yang berubah ke mode begal berhasil mengalahkan Tiamat. Tidak hanya itu, Godzilla juga menyerap semua energi yang ada di sarang Tiamat. Di dalam Hollow Earth, Andrew dan yang lainnya tiba-tiba dikepung oleh puluhan suku Iwi. Namun, setelah melihat Jia di antara mereka, suku Iwi itu membawa rombongan Andrew ke dalam kerajaan mereka. Di sana, mereka melihat 3 kristal raksasa yang berhadapan, serta beberapa portal menuju permukaan bumi. Dengan temuan ini, mereka menyadari bahwa mereka bisa keluar masuk Hollow Earth dengan mudah. Suku Iwi di sini mirip dengan Jia. Mereka tidak bisa berbicara dan berkomunikasi melalui telepati. Setelah berkomunikasi dengan Jia, Ratu Iwi membebaskan Andrew dan yang lain. Mereka kemudian diberitahu bahwa sinyal bahaya yang mereka terima berasal dari suku Iwi ini. Suku tersebut menggunakan kekuatan kristal untuk mengirim sinyal keluar, yang secara tidak sengaja membangkitkan Godzilla. Bernie merasa bingung, bertanya-tanya apa yang ditakuti suku Iwi hingga mereka mengirim sinyal bahaya. Ratu Iwi lalu mengajak mereka masuk ke dalam kuil. Di dalamnya, Andrew membaca ukiran tulisan Iwi yang menjelaskan bahwa dulu permukaan bumi dan Hollow Earth terhubung. Kaiju seperti Godzilla menjaga keseimbangan alam, sementara monster kera melindungi manusia. Di tempat lain, Suko membawa Kong ke dalam sebuah gua besar. Dari kejauhan, Kong melihat ratusan monster kera dipaksa bekerja mengangkat batu. Penasaran, Kong mencoba menolong salah satu kera yang kelelahan, tetapi justru diserang oleh monster kera lain yang marah. Kong segera menghantam kera itu dengan satu pukulan. Tak lama kemudian, sosok kera merah raksasa muncul dari atas, yaitu Scar King. Semua monster kera di sana tunduk di hadapannya. Scar King tertawa melihat gigi palsu Kong dan mengejeknya sebagai monster ompong. Semua kera di sana mencoba ikut tertawa, kecuali Suko, yang membuat Scar King marah. Ayah Suko berusaha melindungi anaknya, tetapi Scar King menendangnya hingga tewas. Melihat hal itu, Kong menjadi semakin marah. Scar King menyiapkan cambuknya, sementara Kong mengangkat kapaknya. Pertarungan sengit antara dua raja kera pun dimulai. Meskipun Scar King kuat,
Kong berhasil membuatnya kewalahan. Scar King kemudian menggunakan kristal di ujung cambutnya untuk mengendalikan sesuatu. Tiba-tiba muncul Titan kuno bernama Shimo yang memiliki kekuatan es. Shimo kesakitan karena pengaruh kristal Scar King dan terpaksa menuruti perintahnya. Shimo pun menyembur Kong dengan napas es. Kong berusaha menahan serangan itu, tetapi tangannya membeku. Zuko, yang merasa kasihan, mengajak Kong untuk kabur, dan Kong yang sudah lemah segera melarikan diri. Sementara itu, Scar King mengambil kapak milik Kong. Di dalam kuil, Andrew menyadari bahwa Scar King kini bisa mengendalikan Titan kuno Shimo yang memiliki kekuatan untuk menyelimuti dunia dengan es. Suku Iwi merasakan kebebasan Scar King, itulah sebabnya mereka mengirim sinyal tanda bahaya. Bernie merasa khawatir, karena jika Scar King mendapat bantuan dari Shimo, Godzilla mungkin tidak bisa menang jika harus bertarung sendirian. Andrew kemudian melihat sebuah ramalan di dinding kuil yang menyatakan bahwa suatu hari seorang gadis suku Iwi yang lahir di permukaan bumi akan datang dan membangkitkan Mothra dalam sebuah upacara suci. Ternyata, selama ini suku Iwi di sana sudah menunggu kedatangan Jia. Di luar, Bernie melihat suku Iwi dengan mudah mengangkut batu-batu besar. Ia menyadari bahwa mereka bisa memanipulasi gravitasi menggunakan piramida kristal raksasa yang ada di sana. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh dan sekelompok pemuda Iwi membuka perisai. Ternyata, itu Kong yang terluka, dibantu oleh Zuko, masuk ke tempat tersebut. Dari kejauhan, anak buah Scar King melihat Kong memasuki tempat yang terdapat portal menuju permukaan bumi. Kong bisa menemukan tempat ini karena pikirannya terhubung dengan Jia. Di tempat lain, Scar King menerima laporan dari anak buahnya bahwa mereka telah menemukan lokasi Kong dan portal menuju permukaan bumi. Masih berambisi menguasai dunia, Scar King segera mengajak Shimo untuk berangkat. Sementara itu, setelah menyerap semua energi di sarang kiamat, Godzilla menjadi lebih kuat dengan sirip yang berubah menjadi warna merah muda. Di kerajaan Iwi, Trapper melihat luka parah di lengan Kong dan mengingat sesuatu. Setelah serangan Mechagodzilla 3 tahun yang lalu, Monarch mengembangkan teknologi serupa, termasuk lengan armor yang khusus dibuat untuk Kong. Prototipe armor itu ternyata sudah ada di dalam Hollow Earth. Trapper segera terbang menuju reruntuhan markas Monarch untuk mengambil lengan armor tersebut. Beruntung, armor itu masih utuh. Trapper bergegas membawa armor itu dengan pesawat dan langsung memasangkannya di lengan Kong yang terluka. Di luar, Zuko melihat Scar King yang sedang menaiki Shimo bergerak menuju tempat Kong berada. Di dalam kerajaan Iwi, armor Kong ternyata dilengkapi dengan suntikan obat dan adrenalin yang membantu Kong pulih dan kembali kuat. Kong merasa senang dengan armor barunya yang membuatnya semakin tangguh. Zuko lalu memberitahu bahwa Scar King sedang dalam perjalanan ke tempat mereka. Menyadari Kong tidak bisa mengalahkan Scar King sendirian, Jia menyuruh Kong untuk memanggil Godzilla sebagai bantuan. Kong pun segera memasuki portal menuju permukaan bumi. Andrew merasa khawatir karena Godzilla pasti akan marah jika melihat Kong berada di wilayahnya. Godzilla mungkin akan langsung menyerang Kong. Meskipun risiko itu besar, Kong tetap pergi ke permukaan untuk bertemu Godzilla. Kong akhirnya muncul di Kairo, Mesir, dan benar saja, kehadirannya memicu amarah Godzilla yang berada di dekat sana. Sebagai penjaga wilayah, Godzilla langsung melompat untuk menyerang Kong. Sementara itu, di dalam kerajaan Iwi, mereka sedang mengadakan upacara suci untuk membangkitkan Mothra. Jia naik ke puncak piramida yang sangat tinggi. Sesampainya di puncak, dia mulai berdoa, dan kehadirannya memunculkan seberkas cahaya yang berubah menjadi Mothra, ratu para monster.
Setelah membaca pikiran Jia, Mothra segera terbang masuk ke portal menuju permukaan bumi. Sementara itu, Ratu Iwi mulai mengevakuasi rakyatnya dan memberitahu Bernie bahwa mereka akan menggunakan kekuatan piramida kristal untuk sementara menghilangkan gravitasi, agar bisa menghambat Scar King yang berusaha masuk ke portal. Trapper juga pergi mempersiapkan sesuatu di permukaan. Di permukaan bumi, Godzilla yang kini lebih kuat langsung menyerang Kong tanpa ragu. Kong berusaha memberitahu Godzilla tujuannya, tapi Godzilla tidak peduli dan terus menyerang. Kong pun terpaksa melawan, yang justru membuat Godzilla semakin marah. Godzilla kemudian mengeluarkan napas nuklir berwarna merah muda, tapi Kong berhasil menghindar. Saat Godzilla hendak menyerang lagi, Mothra tiba-tiba datang bersama Jia untuk melerai. Setelah mendengar penjelasan dari Mothra, Godzilla akhirnya sadar bahwa Kong datang bukan untuk mengganggu wilayahnya, melainkan meminta bantuan. Godzilla pun meminta maaf kepada Kong, dan mereka berdua teriak sekeras-kerasnya. Di dalam Hollow Earth, Bernie melihat suku Iwi mempersiapkan upacara untuk menciptakan gelombang kejut anti-gravitasi dengan cara menghantamkan dua piramida kristal raksasa. Dua piramida kristal mulai bergerak untuk bersatu, tetapi Scar King dan Shimo tiba di tempat itu. Shimo menghentikan penyatuan piramida kristal. Tiba-tiba, Trapper datang dengan pesawat, memancing kawanan Vertasin untuk mengalihkan perhatian Scar King dan Shimo. Trapper segera mengajak yang lain masuk ke dalam pesawat. Di saat yang sama, Godzilla dan Kong muncul dari portal dan langsung menghadapi Scar King serta Shimo. Dua piramida kristal akhirnya bertabrakan, menciptakan medan anti-gravitasi. Mothra datang untuk melawan pasukan Scar King, sementara Zuko membantu Kong. Shimo menyembur Godzilla dengan napas es, namun serangan itu tidak berpengaruh. Medan anti-gravitasi kembali normal, membuat Scar King terjatuh ke dalam portal, diikuti oleh Godzilla dan Shimo. Kong berusaha bertahan dengan kapaknya, namun kapak itu tertinggal, dan Kong terpaksa masuk ke portal tanpa senjatanya. Di kota Rio de Janeiro, Brasil, orang-orang terkejut ketika tiba-tiba Scar King muncul dari laut tanpa peringatan. Scar King memerintahkan Shimo untuk menyemburkan napas es, membuat seluruh kota tertutupi salju. Permukaan bumi di Rio menjadi lapisan es dalam sekejap. Kong kemudian menghantam Scar King hingga giginya copot, membuatnya tertawa karena kini mereka berdua sama-sama ompong. Scar King yang marah memerintahkan Shimo untuk menyerang Kong lagi dengan napas es. Namun, Godzilla menahan serangan Shimo, menjadikan kota Rio de Janeiro arena pertempuran besar antara 4 titan raksasa. Sementara itu, Zuko mengambil kapak Kong dan masuk ke dalam portal. Di permukaan bumi, Shimo menyembur Kong dengan napas es, tetapi Godzilla segera mengeluarkan napas nuklir merah muda untuk menyerang Scar King. Godzilla berhasil menghancurkan cambuk kristal milik Scar King dan terus menyerang, membuat Scar King kewalahan. Godzilla beralih menyerang Shimo. Kong mencoba merebut kristal, namun dicegah oleh Scar King. Tiba-tiba, Zuko muncul membawa kapak Kong dan menghancurkan kristal, membebaskan Shimo dari pengaruh Scar King. Kini, Kong dan Godzilla bekerja sama untuk mengalahkan Scar King. Shimo, yang telah sadar, menyembur Scar King hingga membekukannya. Kong kemudian menghancurkan tubuh Scar King hingga berkeping-keping. Setelah melihat lingkungan sekitarnya membeku, Godzilla menyemburkan napas nuklir ke angkasa, memecahkan es dan membuat matahari kembali menyinari bumi. Beberapa saat kemudian, di dalam Hollow Earth, Andrew menyadari bahwa mungkin lebih baik bagi Jia untuk tinggal di sana bersama orang-orang sejenisnya. Namun, ternyata Jia tidak ingin tinggal. Ia ingin tetap bersama Andrew karena Andrew adalah ibunya. Andrew pun merasa senang dan memeluk putrinya dengan hangat. Mothra kemudian memperbaiki perisai yang rusak di permukaan bumi. Godzilla yang kelelahan kembali rebahan di Kolosium Roma. Di dalam Hollow Earth, Kong mengendarai Shimo untuk menemui monster-monster kera lainnya. Setelah Scar King dikalahkan, para monster kera tunduk kepada raja baru mereka,
King Kong. Dengan berakhirnya cerita film Godzilla X Kong, The New Empire, semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow semua media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!